bisnis kita jadi jauh lebih baik lagi. Sepatu sudah, pisang. Nah, ini dia. Mohon maaf buat yang berpuasa, saya juga berpuasa ya, tetapi jangan mikir ke makanan. Pisang. Kenapa? Pak, jangan mikir ke sana, Pak. Cewek-cewek salfok, Coach. Ini kacau nih. Bukan ke sana, Pak. Ayo, arahnya ke sana. Pisang. Ya. Apa yang spesial dari pisang? Apa yang berbeda dengan pisang? Apa yang unik dari pisang? Lalu 3 Coach, dikupas, Coach. Antioksidan, tuh. Yes. Pisang nggak berbuah 2 kali, Coach. Hah? Emang pisang nggak berbuah 2 kali, Coach. Maksudnya nggak berbuah 2 kali, Pak? Satu tandan tuh 1 kali, Coach. Oh iya. Iya. Ini bagus nih. Oh. 1 tandan 1 kali. Iya. Normalnya kalau dimakan pasti dibuka 3 kali. Kan ini Pak Main sudah ya? Oh, oke, sudah direkam. Thank you. Teman-teman, COVID-19 memaksa kita untuk jauh lebih kreatif, ya, jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi nggak semuanya negatif kok, teman-teman, tentang COVID-19, tentang virus corona, teman-teman. Ya, jelas, ya, ada korban dari segi kesehatan, ada korban dari segi materi, tetapi, teman-teman, ada hal positif ternyata di balik dari virus corona, ya. Jelas, teman-teman, ya, buat mereka-mereka yang tidak kreatif, mereka-mereka akan tertinggal ya di dalam situasi COVID-19 ini. Ya, tetapi buat mereka-mereka yang kreatif, justru, teman-teman, di COVID-19 ini ada ide-ide menarik dan justru malah asik untuk kita bisa gunakan. Ya. Menyapa untuk 25 partisipan hari ini, ya, rekan-rekan MHP Aksa Bridge-nya Aksa Financial Indonesia yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah sesi sharing saya, ya, teman-teman ketemu ide yang menarik untuk proses perekrutan maupun penjualan. Tetapi kali ini sharing saya akan lebih tekankan ke dalam perekrutan, teman-teman. Ya, kenapa? Karena memang dititipin sama Pak Mahen, ya, bahwa setiap sesinya saya, teman-teman, di builder kelasnya, teman-teman, ya, sesinya lebih ke perekrutan atau pengembangan tim, teman-teman. Ya, teman-teman, saya pengen tahu dulu ya responnya, teman-teman. Tolong diberikan chat ya, atau dikasih komentar ya di chat, teman-teman, ya. Tolong diberikan kata iya atau tidak saja ya. Sekali lagi, tolong berikan kata iya atau tidak, teman-teman, ya. Ketika saya bertanya apakah memang benar, teman-teman, menjual asuransi ya atau merekrut di situasi COVID-19 ini susah. Sekali lagi, untuk menjual asuransi atau merekrut di situasi COVID-19 ini susah ya. Tolong diberikan kata iya atau tidak. Nah, biar saya lihat responnya nih ya. Tidak dari Ibu Ari. Tadi ada lagi. Yuk, teman-teman ya. Agak boleh di tengah-tengah nih Pak Ari. Agak iya atau tidak aja ya Pak. Jangan agak dong ya. Sedang. Oke. Ini yang sedang nih masih bisa iya atau bisa enggak ya. Tapi saya butuh respon dari teman-teman. Oke, sedang juga. Oke, teman-teman ya. Biar sesinya adalah sesi interaktif ya, teman-teman ya. Jadi saya tahu teman-teman bahwa teman-teman masih stay tune ya, bahwa di sesi kita juga teman-teman diberikan penilaian ya untuk teman-teman ya, untuk teman-teman MHP jelas harus mengikuti kelas ya, dan harus dicek juga nih ya teman-teman kehadirannya, dan saya akan cek nih teman-teman kehadirannya teman-teman hari ini dari aktivitasnya kita dan interaksinya teman-teman. Ya tidak, oke, curang nih ya Bu Margaret ya tidak ya. Ini saya bingung ngejawabnya ya. Ya ya ada sosonya juga ya teman-teman, ini gaul sekali ya. Oke teman-teman ya, yang bilang iya teman-teman ya, nggak ada salahnya juga sih ya, tuh Pak Billy Ender ya, nggak ada salahnya teman-teman ya, fair-fairan aja teman-teman. Kadang-kadang kita suka suka membohongi diri sendiri ya, bahwa tidak ada kesulitan. Enggak kok, tetap sulit kok situasi seperti ini teman-teman. Jujur aja teman-teman, saya pun teman-teman ya, waktu awal-awal sekitar seminggu 2 minggu terkena dampak COVID-19 ini, itu bete-nya minta ampun teman-teman ya, pusingnya minta ampun. Ketika sudah ketemu polanya, hasilnya jadi jauh lebih menarik teman-teman. Saya akan memperkenalkan sebuah cabang keilmuan bernama Neuro Linguistic Programming atau yang biasa disingkat sebagai NLP. Penemunya adalah Richard Bandler dan John Grinder, dan cabang keilmuan ini yang akan kita pelajari ya. Jadi teman-teman, teknik di NLP ini yang akan menjadi dasar untuk kita bisa lebih kreatif lagi untuk menghadapi situasi COVID-19. Jelas teman-teman, yang mengatakan bahwa tidak ada kesulitan dalam proses menjual atau dalam proses perekrutan, saya justru malah butuh nanti bantuan dari teman-teman yang mengatakan tidak ada masalah, untuk sama-sama sharing ya teman-teman, karena nggak bisa teman-teman saya sendirian yang sharing kalau nggak ada ilmu-ilmu baru juga teman-teman ya. Saya minta izin untuk memberikan sebuah materi ke teman-teman ya. Judul materinya tadi sudah saya sampaikan. Judul materi adalah Creative Recruiting with NLP. Oke, ini adalah materi saya.
Ini ada lagunya ya. Lagunya The Greatest Show ya. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi The Greatest Show kita ya, teman-teman. Oke, tetapi kayaknya saya nggak butuh lagunya nih. Lagunya muter terus, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Bicara tentang kreativitas, ya kita bicara tentang kunci sukses terlebih dahulu nih teman-teman ya. Tolong teman-teman berikan respon dengan chat sekali lagi. Tolong berikan respon dengan chat sekali lagi. Menurut Anda, apa kunci sukses dalam membangun bisnis asuransi? Banyak sekali kunci sukses, tetapi yang saya tanyakan adalah kunci sukses dalam membangun bisnis asuransi. Pertanyaan pertama yang di atas, tolong berikan respon ke saya dengan chat. Apa kunci sukses dalam membangun bisnis asuransi? Nah, jawaban teman-teman kita akan samakan. Ya, apakah kita benar-benar satu visi? Ya, apakah kita benar-benar satu frekuensi? Ya, di mana bisnis, teman-teman, ketika kita sudah visinya sama, frekuensi sama, hasilnya juga sama, teman-teman. Ya. Kita akan coba untuk cek terlebih dahulu. Ya, apa kunci sukses dalam membangun bisnis asuransi, teman-teman? Sip. Ya, saya akan bacakan respon dari teman-teman. Yang tidak memberikan respon katanya dikasih nilai jelek, enggak lah ya. Enggak ada nilai teman-teman ya. Yang jelas teman-teman saya ingin lebih interaktif saja. Oke, banyak sekali nih kunci suksesnya teman-teman. Saya bacakan, kunci sukses adalah speak. Wah, ini nama trainingnya Sales Academy nih ya, speak ya. Membangun jaringan, Pak Didi Zulkarnain. Wah, luar biasa nih. Ini pebisnis jawabannya dari segi pandang pebisnis. Rekrut ya. Dan Michael Elias, duplicate. Lalu Bu Ari dari sisi mindset ya, dari sisi belief teman-teman yaitu percaya. Marihot Simanjuntak membangun jaringan ya. Pak Hari konsisten rekrut dan jualan, ini sekaligus ya dijadikan satu nih, 3 kunci ya teman-teman ya. Pak Luis pantang menyerah, dan Pak Billy keberanian berubah, semangat dan ketekunan. Rekrut jangan pernah menyerah. Yes teman-teman ya, ini respon yang sangat luar biasa teman-teman. Kalau bicara tentang kunci sukses menjadi agent ya, kunci sukses adalah produksi. Ya. Tapi kunci sukses dalam bisnis, kunci sukses adalah merekrut, teman-teman. Ya. Atau tadi ada jawaban yang bagus ya, networking, teman-teman, membangun network atau membangun jaringan. Cuma, teman-teman, apakah membangun network atau membangun jaringan di dalam situasi seperti ini adalah satu yang mungkin, ya? Atau justru malah sesuatu yang jauh dari bayangan kita? Kayaknya sih nggak mungkin sama sekali ya, teman-teman ya. Cuma gini, teman-teman, kalau bicara tentang merekrut, teman-teman ya, jelas teman-teman ya, merekrut ini kadang-kadang suka menjadi faktor kedua. Kenapa, teman-teman? Karena yang sering didengung-dengungkan ya adalah tentang penjualan, tentang bagaimana berproduksi, teman-teman. Banyak sekali informasi tentang penjualan. Ya. Teman-teman cek ya, ini saya mau fair-fairan aja nih. Makanya ketika Pak Mahen bilang, San, ada nggak nih San sesi leaders ya, builders kelas MHP hari Kamis minggu depan? Saya bilang adain aja, jalanin aja. Setiap minggu sebenarnya kita ada namanya ngabuburit. Cuma, teman, informasi mengenai penjualan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan informasi tentang perekrutan atau membangun bisnis, teman-teman. Ini adalah sebuah fakta yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ya. Berkaitan dengan sales idea, teman-teman silakan cek Ibu Nina, itu punya sales idea banyak banget, sampai 15 udah di-sharingin, keren-keren, teman-teman. Ya, bahkan tadi pagi, teman-teman, kita belajar tentang pajak, tentang keuangan, siang kita belajar tentang MDRT. Nah, teman-teman, biar nggak timpang, ya, hadirnya saya adalah bicara tentang sebuah proses perekrutan nih teman-teman. Ilmu kita dalam membangun bisnis, teman-teman. Kalau kita mau duit besar saat ini, penjualan kuncinya. Tapi kalau kita ingin duit besar dalam jangka panjang, maka perekrutan kuncinya. Cuma, saya sekali lagi mau fair-fairan, saya nggak mau jual omong kosong dan nggak mau yang cuma ngomong-ngomong aja, nggak ada fakta dan realita yang ingin saya sampaikan. Cuma, teman-teman, duit dari hasil perekrutan itu nggak cepat, teman-teman. Jualan, ya teman-teman, polisnya issued, komisi itu tinggal ditunggu sekitar 2 minggu, ya itu keluar, teman-teman. Tetapi merekrut, teman-teman, nggak seperti itu, teman-teman. Merekrut, agent, udah keluar kode agent saat ini, bahkan sudah AAJI saat ini, belum tentu, teman-teman, duitnya dapat, ya jujur-jujuran, teman, fair-fairan, ya. Saya mau buka-bukaan aja deh di awal nih, teman-teman, selama 11-12 tahun saya bergelut di industri asuransi jiwa, banyak yang nggak mau memilih untuk menjadi builders. Banyak yang nggak mau memilih menjadi pebisnis, ya lebih keasikan dengan sebagai seorang produser, teman-teman. Tetapi, teman-teman, fakta dan realita harus saya sampaikan bahwa uang yang paling besar yang didapatkan di bisnis asuransi jiwa ternyata dari berbisnisnya, teman-teman. Ya. Menjual perlu nggak? Tetap perlu, teman-teman. Jangan sampai menjual, teman-teman, tinggalkan. Kenapa? Karena berproduksi dan menjual itu adalah pola suksesnya, teman-teman. Ya. Dibandingkan dengan kita mengajarkan agen-agen kita untuk jualan,
Dibandingkan dengan kita menyuruh-nyuruh untuk agen-agen kita jualan, lebih baik mencontohkan, teman-teman. Karena dengan mencontohkan, teman-teman, ya, kita akan menjadi role model mereka, ya. Jelas, teman-teman, ya, kondisi di lapangan, ya, adalah kondisi real. Bagaimana agen-agen kita bisa mengetahui, teman-teman, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka melakukan proses penjualan. So, teman-teman, terima kasih yang menjawab merekrut. Selamat, karena jawaban Anda benar, ya. Kunci sukses dalam proses bisnisnya kita adalah proses perekrutan, ya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang kedua, teman-teman. Ya, tolong diberikan chatnya lagi, teman-teman. Ya, kenapa banyak yang stuck ketika menjalankan bisnis asuransi jiwa? Banyak yang stuck, teman-teman, atau mentok, ya. Idenya nggak ada, ya. Pusing sendiri. Bahkan tiba-tiba saja, dan banyak yang mungkin teman-teman merasa bahwa bisnis ini tidak tepat atau tidak cocok, ya. Tolong dijawab, teman-teman, ya. Banyak yang stuck itu kenapa sih, teman-teman? Ini agak sedikit mikir, ya, teman-teman, ya, jawabannya, ya. Silakan diberikan jawaban yang terbaik, ya. Jawaban yang terbaik akan menjadi pembelajaran kita semua. Kira-kira, teman-teman, ya, kenapa banyak yang stuck ketika menjalankan bisnis asuransi jiwa? Silakan, teman-teman, diberikan chat-nya. Dimulai dari sekarang. Nggak tahu caranya? Yes. Jaringannya terbatas? Oke, teman-teman. Ada lagi? Ayo dong, yang lain nih, yang belum komen nih, yang belum ngasih chat-nya nih, teman-teman, ya. Kalau bisa sih, teman, video nggak apa-apa, nggak usah di stop videonya, ya, diliatin aja videonya. Jadi saya bisa lihat nih mana yang benar-benar bawa catatan, mana yang benar-benar lagi belajar nih, ya. Ada 25 peserta terpengaruh. Oh iya, ini ada jawaban yang luar biasa nih, ya, Pak Luis. Terpengaruh kondisi di sekitar. Database habis, yes, Pak Hari. Ya, buat orang-orang yang sudah mungkin lama bergabung di bisnis asuransi jiwa, database bisa habis juga. Tidak ada sistemnya, benar, Bu Margaret, ya, tidak upgrade knowledge. Mana nih teman-teman yang lain? Saya belum dapat nih nama-namanya, yang chat adalah yang itu-itu saja, ya. Kurang gigih, benar, Bu Francisca, ya. Mana lagi teman-teman yang lain? Ada Pak Hernowo di sana, dan saya juga kenal nih, ada Bu Keket nih. Apa kabar, Bu Keket, ya? Ketemu lagi di Zoom meeting kita. Kasih dong responnya. Kenapa bisnis asuransi jiwa jadi stuck? Sudah nih jawabannya nih? Oke. Kalau sudah, teman-teman, terima kasih untuk jawabannya, teman-teman, ya. Bisnis asuransi jiwa menjadi stuck. Banyak sekali ya sebenarnya alasannya, ya, teman-teman. Tapi tidak fokus. Thank you, thank you, thank you. Tetapi, teman-teman, salah satu hal yang ternyata, ya, menjadi kendala utama adalah tidak adanya kreativitas, teman-teman, ya. Kalau bicara tentang cara menjual, teman-teman, itu cara menjual itu adalah sebuah tools, ya. Kita nggak tahu caranya, itu tinggal belajar sih sebenarnya, teman-teman. Tetapi ketika sudah tahu caranya pun, bahkan, teman-teman, kita nggak tahu cara ngegunainnya. Ya, jujur-jujuran aja, dan kita kadang-kadang udah tahu caranya, tapi nggak tahu gimana ngegunainnya, teman-teman, gimana cara ngomongnya, teman-teman. Begitupun dengan market yang udah nggak ada, teman-teman. Kalau market nggak ada juga sih sebenarnya bukan kendala utama sih, teman-teman. Database habis juga bukan kendala utama, teman-teman, ya. Tetapi kalau kita kreatif, justru malah market itu akan ada dan akan selalu muncul, teman-teman, ya. Statis, betul nih jawaban dari Pak Michael, ya. Tidak fokus. Nah, teman, tidak fokus justru malah imbas dari tidak kreatif, teman-teman, ya. Kurang ide. Nah, ini dia Pak Martin, ya. Kurang ide, teman-teman, ya, adalah, ya, kata-kata yang mirip dengan tidak kreatif, teman-teman. So, teman-teman, izinkan saya untuk bisa menyampaikan sebenarnya, teman-teman, ya, satu yang membuat kita tidak maksimal atau stuck dalam bisnis kita adalah kita tidak kreatif, teman-teman, ya. Hanya orang-orang yang kreatif yang selalu ketemu caranya. Hanya orang-orang yang kreatif yang tidak akan pernah menyerah. Hanya orang-orang yang kreatif yang terus disiplin. Hanya orang-orang yang kreatif, teman-teman, belajar sekali aja, teman-teman, itu tahu gimana cara menggunainnya. Hanya orang-orang yang kreatif yang akan tetap fokus, teman-teman. Hanya orang-orang yang kreatif yang akan tetap bersemangat, dan hanya orang-orang kreatif yang income-nya besar di industri asuransi jiwa. Ini jawaban dari saya, teman-teman, ya. Teman-teman boleh setuju atau boleh tidak setuju, tetapi teman, silakan teman-teman buktikan sepanjang perjalanan teman-teman di Aksa Financial Indonesia, di bisnis asuransi jiwa, teman-teman, ya, saya ngebayangin one day teman-teman memiliki KPM, one day teman-teman memiliki income lebih dari 100 juta rupiah per bulan, teman-teman akan menyepakati informasi dari saya bahwa teman-teman bisnis kita stuck itu karena kita kurang kreatif, teman-teman. So, izinkan saya, ya, kurang kreatif, tapi kalau sudah kreatif, permasalahannya kembali lagi bagaimana memulainya. Nah, teman-teman, ini informasi yang bagus dari Pak Robert, teman-teman, ya. Bicara tentang kreativitas, teman-teman, bicara tentang konsistensi. Benar, teman-teman. Kalau kita muncul ide, teman-teman, ya. Muncul ide satu, lalu kita bisa terapkan dan ternyata berhasil, terus kita stuck lagi, mandek lagi, itu namanya bukan kreatif, teman-teman, ya.
Itu namanya, teman-teman ya, kalau bisa dibilang ketemu sebuah inovasi, ketemu sebuah apa ya, sebuah hal yang kita praktik, tapi kita belum kreatif, teman. Yang disebut dengan kreatif adalah kita konsisten. Cuma masalahnya adalah, teman-teman bicara tentang kreatif, teman-teman ya, kadang-kadang kita ketemu satu hal, cuma kita nggak konsisten. Yuk, teman-teman, kalau kayak gitu saya dari pernyataan Pak Robert ini cukup menarik. Tolong berikan respon ke saya, iya atau tidak. Kadang-kadang, teman-teman, ide ketika kita mikirin banget ya, ketika kita nyari ide ya, nggak keluar-keluar. Tetapi ketika kita nggak mikir, ya lagi nyetir, lagi santai, bahkan lagi di toilet, ide itu muncul. Benar atau enggak? Tolong diberikan respon, teman-teman. Ini nih, teman-teman, kendalanya nih. Nah, benar tuh Bu Margaret ya. Sering kali tuh kayak gitu ya. Benar tuh Pak Hari tuh. Dipikirin nggak keluar, teman-teman. Dipaksa untuk kreatif nggak keluar. Ya. Benar benar, betul. Nah, benar banget. Nah, teman-teman, ya. Sip. Nah, ini yang saya ingin sharingin ke teman-teman bahwa bicara tentang kreatif itu bukan yang sekali muncul, kita telurin ide, berhasil, tetapi nggak ada lagi, teman. Nggak bukan kayak gitu, teman. Yang disebut dengan kreatif adalah sepanjang waktu, teman. Yang disebut kreatif bahkan, teman. Nggak harus, teman-teman, yang nggak harus tiba-tiba teman-teman kaget ya lagi nyetir, idenya bagus banget nih untuk prospek kayak gini nih seharusnya nih gue nih. Aduh, seharusnya gue pakai media ini nih. Aduh, gue seharusnya ngomong kayak enggak kayak gitu tuh. Justru malah ide itu seharusnya dibuat dan direncanakan. Dan kreativitas kita itu dipolakan. Izinkan saya untuk bisa memetakan bagaimana kita menjadi orang yang kreatif, teman. Kenapa? Karena kreativitas itu bukan sekali-kali. Ya, kreativitas itu berkali-kali. Ya, orang-orang yang hebat ya di industri asuransi jiwa adalah orang yang kreatif. Teman-teman gini deh. Pernah dengar nggak istilah I like Monday? Kalau teman-teman pernah dengar istilah I like Monday, pertanyaan saya, teman-teman, siapa yang memprakarsai I like Monday? Pernah dengar nggak siapa yang memprakarsai I like Monday? Kalau ada yang tahu, silakan komen. Siapa yang mencetuskan ide I like Monday? Padahal Hard Rock, iya, sip Bu, betul Hard Rock Cafe. Tapi ada orangnya Bu, ada Bu, ya. Tahu nggak Bu Margaret? Ya, Hard Rock Cafe ya yang mencetuskan ide Alec Monday. Tetapi siapa orang di balik Hard Rock Cafe yang menciptakan sebuah ide tentang I Like Monday? Nggak tahu orangnya. Yes, orangnya adalah Boris Sebastian ya kalau nggak salah ya teman-teman ya, CEO-nya Hard Rock Cafe teman-teman. Dia ingin merubah sebuah paradigma bahwa ketika bicara tentang Monday, bicara tentang Senin, semua orang bete, semua orang capek, semua orang males ngadapin Senin. Tetapi dia mau ngerubah teman bahwa Senin itu adalah orang seneng, teman-teman. Kenapa? Karena kalau bicara tentang Senin, ada sesuatu di Hard Rock Cafe. Ya. Live musik, diskon, ya, hal-hal yang menarik. Ya silakan Anda benci hari Senin, tetapi tidak buat kami yang setelah bekerja di hari Senin, kami datang ke Hard Rock Cafe, teman-teman. Ya. Ini ada yang menarik, teman-teman. Boris Sebastian, teman-teman, untuk teman-teman tahu adalah termasuk orang-orang kreatif di Indonesia. Kenapa? Karena dia berada di jajaran juga untuk teman-teman mencari orang-orang yang kreatif, teman-teman ya. Penemuan-penemuan untuk informasi teman-teman ya, penemuan-penemuan yang menurut kita itu bukan orang Indonesia yang nemuin, ternyata orang Indonesia. Teman-teman tahu nggak bahwa tongsis pertama kali ya, muncul, saya pikir itu adalah idenya orang luar, tongsis teman-teman ya, untuk ngerekam dengan jarak yang lebih jauh lagi. Ternyata itu adalah orang Indonesia, teman-teman. Tongsis, teman-teman, itu sebenarnya muncul ketika di ajang Innovation Awards dan Boris Sebastian adalah pemarkasanya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya ingin bawa ini ya ke tahapan yang jauh lebih tinggi dalam proses perekrutan dengan cara-cara yang kreatif, teman-teman. Ya. Tapi gimana caranya, San? Nah, gimana caranya? Pelan-pelan, teman-teman ya. Materinya belum masuk, tetapi kita sudah panasnya luar biasa. Oke, teman-teman, ya. Ini sebuah apa ya? Sebuah resep untuk menjadi kreatif terlebih dahulu. Ya, karena kalau nggak dilatih, teman-teman, kreativitas kita tumpul. Kreativitas itu kita dilatih. Teman-teman pernah ngelakuin ini nggak nih, teman-teman? Ya, saya sering sekali ngelakuin ini. Ya, bikin 30 lingkaran dalam sebuah kertas, lalu di dalam lingkarannya, teman-teman ya, harus ada gambar-gambar, teman-teman. Ada gambar-gambar, terserah gambarnya apapun juga, teman-teman. Tetapi teman-teman, dengan kita menggambar sesuatu di dalam lingkaran-lingkaran tersebut, teman-teman ya, membuat kita berusaha keras untuk memikirkan ide secepat mungkin, teman-teman. Ya. Ini adalah sebuah teknik, tetapi banyak orang yang nggak suka ngelakuin ini, teman-teman ya. Ya. Caranya bagus, teman-teman, dan hasilnya luar biasa. Saya menjadi orang yang cepat berpikir, ya, dengan dulu melakukan kayak gini. Tetapi, teman-teman, ini adalah satu way yang saya bilang, teman-teman, banyak orang yang mungkin nggak suka. Kenapa? Karena ribet, teman-teman. Ya, capek, teman-teman. Ada juga yang kayak begini, teman-teman. Ya.
Hubungkan apapun. Anda mampu menyampaikan informasi penting dengan media yang terbatas. Nah, teman, ini saya lebih suka kayak begini nih, teman ya. Dengan menghubungkan apapun, ya, dengan produk kita, menghubungkan apapun dengan bisnis kita, menghubungkan apapun dengan yang kita kerjakan untuk menghasilkan uang. Sekali lagi, teman, ya. Bicara tentang kreativitas, kalau tidak menghasilkan percuma. Ya. Percuma jadi orang kreatif kalau nggak kaya, teman. Saya mau kasih gitu aja, teman ya. Karena banyak orang-orang yang kreatif di luar sana. Ya. Jadinya seniman, jadinya pelukis, jadinya sastrawan, tetapi apakah itu berdampak buat dia? Nah, kalau saya mohon maaf sekali lagi, teman, sekali mungkin ada yang nggak setuju dengan saya, San. Is oke dong, mereka kreatif nggak ujung-ujungnya uang, nggak apa-apa. Tetapi di bisnis kita, kreatif itu harus ujung-ujungnya dengan uang. Ya. Teman-teman, kita berlatih untuk menghubungkan apapun. Nah, teman-teman, ini ada gambar kodok ya atau katak, teman-teman. Ya. Tolong dikasih respon ke saya. Silakan di-unmute boleh ya mic-nya, teman-teman. Di-unmute boleh mic-nya. Saya mau dengar suara teman-teman sekali-sekali ya. Tolong kasih respon ke saya, teman-teman ya. Apa yang unik di kodok yang nggak dimiliki hewan-hewan lainnya? Tolong diberikan jawaban. Ya, di-unmute, silakan diomongin, jangan di chat, teman-teman. Hidup dua alam, coach. Hidup di alam. Ada lagi? Amfibi. Amfibi, yes. Hidup di dua alam, amfibi. Ada lagi? Hidup dua alam, amfibi. Ada lagi? Ayo dong, di-unmute. Silakan diberikan respon. Prosesnya ovipipipar, Bor. Betul. Ini nih, teman. Jawaban ini yang saya nanti, teman. Oke, saya lock terlebih dahulu. Tadi dengan siapa ya? Siapa yang ngomong ya tadi ya? Andrian Martalova, Coach Sandi. Oh, siap, Andrean. Terima kasih informasinya. Ada lagi, teman ya? Saya butuh ide yang teman-teman, ayo dong, teman, lepasin dulu, teman. Apa yang tidak ada di hewan lain, tapi cuma kodok yang punya atau katak yang punya, teman. Ayo, teman. Apa yang menarik dari kodok? Apa yang spesial dari kodok? Apa yang berbeda dari kodok? Ada lagi, teman? Ayo dong, di-unmute. Silakan. Dikasihkan responnya ke saya, teman-teman. Semakin teman-teman responsif, semakin asik sesinya. Ya, semakin teman-teman berpikir nih sekarang nih, Sani maunya apa sih? Kenapa harus nampilin kodok sih? Kenapa saya harus nyari yang spesial di kodok sih? Ya, tenang, teman-teman. Nanti akan ada jawabannya. Yuk. Baru 3 nih. Apa yang ada di kodok dan tidak ada di hewan lain? Yes, Pak. Manggil hujan, Coach. Menarik ya. Ahlinya manggil hujan ya, kodok betul, teman-teman. Hanya kodok yang bisa manggil hujan, yang lain nggak ada. Menarik, teman-teman. Yuk, teman-teman. Ikan diri di berbagai Pangeran, Dok. Nah, hanya kodok yang bisa berubah menjadi pangeran. Nih, teman-teman, ini yang disebut dengan creative thinking, teman-teman. Tadi ada informasi lain selain yang pangeran? bisa menyesuaikan diri di berbagai keadaan. Yes, betul, teman-teman. Ya, mau hujan, mau panas, kodok bisa menyelesaikan diri. Mau ada air, mau airnya tidak ada, bisa menyelesaikan diri, teman-teman. Selain itu, saya butuh 1 atau 2 lagi deh. Teman, ini udah muncul. Bisa lompat 20 kali dari panjang tubuhnya, Coach. Wow, ini saya baru tahu, masa sih bisa lompat 20 kali dari Iya, ada di Google, Coach. Wah, menarik. Mbak Keket. Ini Bu Keket yang jawab. Yes, bener, Coach. Oh, oke. Bu Keket ternyata mendalami biologi kayaknya. Luar biasa nih ya, teman-teman, bisa lompat 20 kali, teman-teman, dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Itu luar biasa. Ada satu lagi? Selain bisa lompat, teman-teman, tapi saya suka dengan jawaban yang prince ya, atau pangeran. Cuma kodok yang bisa berubah menjadi pangeran, dan cuma kodok yang bisa memanggil hujan. Ada satu lagi, teman-teman, yang lain? Satu lagi? Ayo dong, mana nih yang lain nih? Yang jawab wanita baru Bu Keket nih. Yang lain mana nih? Bisa Yes. jadi ninja, Coach. Bisa duduk di atas daun. Oke, bisa duduk di atas daun. Betul. Beratnya lebih ini ya, seharusnya ya, dibandingkan dengan daun dan dibandingkan dengan air, tapi dia bisa duduk di sana, teman-teman ya. Dan yang tadi bisa jadi ninja, ini kayak terinspirasi dengan Naruto ini nih. Bisa hidup di dua alam. Yes, bisa hidup di 2 alam. Thank you, Bu. Thank you. Enggak, tapi tadi siapa sih yang jawab bisa jadi ninja? Luar biasa ya, teman ini. Saking lamanya WFA di Netflix itu yang dinonton bukannya drakor, malah film Naruto yang ditonton ya, teman. Kan ninja,
Coach, daripada Iya, tapi kura-kura ninja kan kura-kura, bukan kodok ya. Yang kodok masa sih? Ini ibu malah ngaco lagi kan kura-kura ninja mah kura ya, bukan kodok. Yang ninja kata itu adalah ninjanya Naruto, ya. Ini sesinya menarik. Sesinya menarik, teman. Itu yang disebut dengan creative thinking ya, teman. Artinya gini. Yes, Pak. Makan toke. Bisa nempel di baju, Coach. Oh iya, jangankan baju, Pak, tembok atau media lain juga bisa ya. Ini bisa nempel di semua media ya kalau untuk kata, karena memang merek baju maksudnya, Coach. Merek baju. Oh, merek baju. Iya, merek baju. Iya. Teman-teman, ini bicara tentang merek baju berarti sudah dihubungkan dengan bisnis. Nanti kita hubungkan. Jangan dulu, teman-teman. Jangan dulu dihubungkan dengan bisnis kita. Kita masih creative thinking dulu. Sepatu, ya. Sneaker. Tadi kalau saya bilang apa yang spesial di katak yang tidak ada lain, tetapi teman-teman bicara tentang sepatu, teman-teman ya. Sepatu itu ciri khasnya apa sih? Nah, jawaban dari teman-teman akan menentukan nih kreatif atau tidaknya. Sepatu itu ciri khasnya apa sih? Apa yang beda dari sepatu dibandingkan dengan hal-hal lain yang biasa kita pakai? Yuk, teman-teman. Silakan sampaikan ke saya. Di unmute lagi. Lifestyle, Coach. Lifestyle, sip. Bukan punya fungsinya loh, dan bukan untuk melindungi kaki loh, tapi udah lifestyle. Ini udah lebih menarik nih masukannya. Ada lagi? Selalu berhubungan dengan tanah. Selalu berhubungan dengan tanah. Yes, Pak. Ya, nggak bisa sepatu di air, nggak bisa di udara, nggak bisa. Harus ada tanahnya, harus ada pijakannya, baru bisa dipakai. Ada lagi? lebih rapi dan bersih. Lebih rapi dan bersih dibandingkan dengan pakai sendal pastinya ya, Bu. Sebagai pijakan. Yes, nah. Diinjek-injek itu. Nah, ini bagus nih tentang pijakan dan diinjak-injak sepatu itu selalu menjadi pijakan dan injak-injak. Kita akan lock jawabannya, nanti akan kita kaitkan dengan bisnis. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi sepatu. Apa yang spesial sepatu? Ini keren nih. Yes, Bu, sebagai pelindung. Nah, ini nanti bisa untuk menjadi idea kita untuk penjualan. Ada lagi? Selain untuk pelindung. Harus pasangan. Nah. Ini menarik. Yes, mirror image. Teman-teman nggak bisa pakai kiri doang, nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Yang kanan nanti akan sakit. Yang nggak bisa pakai kanan doang, teman-teman. Yang malu-maluin jalan pakai satu sepatu doang, teman-teman. Yang harus pasang. Mirror image. Nanti kaitannya dengan bisnis kita apa, dengan merekrut apa, dengan menjual apa, sepatu kita bisa jadikan ide, teman-teman ya. Bahan dan penghubung untuk membuat bisnis kita jadi jauh lebih baik lagi. Sepatu sudah, pisang. Nah, ini dia. Mohon maaf buat yang berpuasa, saya juga berpuasa ya, tetapi jangan mikir ke makanan. Pisang. Pak, jangan mikir ke sana, Pak. Cewek-cewek salfok, Coach. Ini kacau nih. Bukan ke sana, Pak. Ayo, arahnya ke sana. Pisang. Ya. Apa yang spesial dari pisang? Apa yang berbeda dengan pisang? Apa yang unik dari pisang? Lalu 3 Coach di kupas, Coach. Antioksidan. Tuh. Yes. Pisang nggak berbuah 2 kali, Coach. Hah? Emang Pisang nggak berbuah 2 kali, Coach. Maksudnya nggak berbuah 2 kali, Pak? Satu tandan tuh 1 kali, Coach. Oh iya. Iya. Ini bagus nih. Oh. 1 tandan 1 kali. Iya. Normalnya kalau dimakan pasti dibuka 3 kali. Enggak, kulitnya ya. Tumbuhnya. Iya. Normalnya harus dibuka ya 3 kali. Nah, itu teman-teman nih. Teman-teman bermain dengan angka, good teman-teman. Bermain dengan angka itu sangat-sangat bagus sekali dalam bisnis kita, teman-teman. Dan ini akan menjadi ide kita nanti ya. Dibukanya harus 3 kali. Dan ada yang spesial tadi ya. Nggak akan mungkin teman-teman ya numbuh 2 kali dalam 1 tandang. Nah, artinya kesempatan cuma 1 kali ya di dalam sebuah proses. Ada Coach, ada pisang yang tumbuh yang 2 tandan, pisang ajaib. Pisang cengkok tuh, Pak. Kan kita nggak ngomong pisang ajaib. Kita ngomong pisang normal, Pak. Ini menarik. Teman-teman, ini saya nggak nyangka loh ya. Tapi saya bilang mungkin gini, teman. Ini adalah the best class lah ya. Teman, memang kelasnya kelas MAP sih ya. Manajer luar biasa. Kalau saya bawain ini ke sesi agent, mungkin jawabannya biasa-biasa. Tapi ini teman-teman, ini jawabannya luar biasa. Out of the box. Apalagi, teman? Ya. Apa yang spesial dari pisang? Tadi baru cowok-cowok nih yang jawab nih, belum cewek nih. Ya. Coach. Yes, Pak. Pisang ini menyatukan antara manusia dan monyet. Iya. Bapak dengan aduh, teman. Ini ada teori dari teori Darwin yang dihubungkan nih sama Bapak nih, ada teori missing link Darwin bahwa katanya sih dulu nenek moyang
kita monyet ya. Ini ada penghubungnya pisang ya. Dan banyak yang menyangkal bahwa Michael dari tadi Untuk kodok memba- jadi pangeran ya kan, pisang Untuk manusia membantu sama coach. monyet. benar benar Bu, benar, Bu, benar, Untuk Bu. membantu coach. Yes, Nah, Bang. untuk membantu coach memplesetkan orang, Bu. Nah, membantu. Bukan membantu itu, Pak. Justru malah jahil. Mana ada ngebantu ngeplesetin orang. Itu ngejailin orang, Pak, memplesetkan. Nah, ini, teman-teman. Ini menarik nih, teman-teman ya. Kita sudah, tadi udah punya, teman-teman. Pisang, sepatu, kata kodok. Teman-teman, kayaknya udah mulai ke arah nih, teman-teman. Kreatifnya sudah muncul. Ya, tinggal nanti ke arah, ya. Bisnisnya. Lalu teman-teman, kalau saya bicara tentang ayam jago di sini, saya nggak akan bicara tentang yang unik lagi tentang ayam jago, enggak. Tetapi teman-teman tolong hubungin, karena teman-teman mungkin pikirannya sama dengan kita, bahwa ayam jago adalah ya hewan yang suka nyanyi di pagi hari. Ayam jago adalah hewan yang suka bersaing, ya suka menjadi pemenang. Ayam jago justru malah tampilannya lebih indah, lebih menarik, lebih seksi, lebih keren, ya lebih elegan dibandingkan dengan ayam betina. Ya teman-teman tahu yang kayak begitu-gitu ya, yang spesialnya teman-teman ya. Ayam jago juga sebagai simbol kekuatan. Ya teman-teman mungkin juga kayak gitu ya. Toh di kalau nggak salah di tim sepak bola Prancis namanya ayam jago ya kalau nggak salah ya. Nah tolong diberikan respon ke saya dalam chat. Ya sekarang tidak di interaktif di open mic lagi ya. Mic-nya silakan di mute lagi teman-teman ya. Sekarang tolong diberikan dalam bentuk chat. Sama dia diarahin ke situ enak aja dia emang. Wah, ada marah-marah ini. Pak, tolong di mute lagi, Pak. Jangan marah-marah, saya tidak bersalah. Tolong teman-teman ya. Pikirkan kalau saya ambil sebuah kata unik dari ayam jago, bahwa ayam jago adalah suka bernyanyi setiap pagi, atau suka berkokok setiap pagi, atau suka membangunkan orang setiap pagi, atau menjadi alarm untuk hidup manusia setiap pagi, atau ya suka aktif lah ya teman, suka aktif di pagi hari. Kira-kira kalau berhubungan dengan bisnis kita, bisa dari cara berbisnis, bisa dari media dalam berbisnis, bisa dari apapun juga yang kaitannya dengan bisnis. Kira-kira teman-teman, kalau dihubungkan dengan bisnis, ya, ayam jago, teman-teman, hubungan dengan bisnis kita apa sih? Tolong diberikan chatnya, ya, dengan yang tadi saya bilang ya, berkokok di pagi hari, menjadi alarm di pagi hari. Kira-kira kaitannya dengan bisnis kita apa ya? Tolong diberikan chat. Dimulai secepat mungkin. Yes, mulai nih kreatifnya. Mulai pagi hari. Disiplin. Yes, rajin bangun pagi untuk cari rezeki. Yes, menyapa. Teman-teman, ini yang disebut dengan creative thinking. Dengan menggunakan lateral thinking yang dipakai oleh Edward de Bono. Teman-teman, ya. Artinya, kalau kita mau jadi orang-orang kreatif, tinggal menghubungkan, teman-teman ya, one words atau satu kata dengan apa yang ingin kita lakukan. Teman-teman, jawaban dari teman-teman ini adalah jawaban yang sebenarnya benar-benar terhubung. Bahwa teman-teman, yang spesial dari ayam jago adalah ayam jago itu selalu berkokok di pagi hari. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau kreatif, kalau kita mau spesial dalam bisnis, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman tadi bilang, disiplin, mulai sepagi mungkin. Ya, itu adalah ide-ide menarik loh teman-teman ya. Terus teman-teman juga tadi bilang, on time dan konsisten, rajin bangun pagi untuk cari rezeki, ya, memulai pagi hari, dan lain-lain jawabannya. Ya. Teman-teman gini, pernah nggak teman-teman doing bisnisnya teman-teman atau melakukan bisnisnya teman-teman untuk proses perekrutan atau penjualan, teman-teman konsisten melakukannya di pagi hari? Dulu teman-teman, saya setiap jam 7 itu selalu broadcast informasi ke agent-agent, ke grup-grup ya dulu teman-teman. Jadi setiap pagi saya selalu broadcast setiap pagi, dan waktunya selalu sama, yaitu adalah selalu jam 7 pagi. Kenapa jam 7 pagi? Karena saya mendapatkan sebuah informasi, ya, setiap apapun yang ingin kita sampaikan di pagi hari jauh lebih cepat diterima dibandingkan dengan kita menyampaikannya di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari. Karena di siang hari, sore hari, maupun malam hari, ya beberapa dari rekan-rekan sudah ada
kelelahan untuk mendapatkan informasi, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, saya setiap pagi itu selalu broadcast informasi. Terus jam 7, jam 7, jam 7, jam 7. Hingga suatu ketika saya stop broadcast saya. Jadi selama sekitar sebulan saya broadcast full. Ya, teman-teman silakan cek ya di grup-grup kalau teman-teman gabung mungkin setahun yang lalu, teman-teman ya. Teman-teman silakan cek di grup-grup. Itu selalu jam 7 ada informasi dari saya. Dan ketika saya stop, ada yang nyari. Pak Sandi kok nggak pernah stop, nggak pernah sharing lagi sih? Ya. Pak Sandi kok nggak pernah share lagi sih? Pak Sandi kok nggak pernah komen lagi sih? Pak Sandi nggak pernah ngasih tips lagi sih, Pak? Nah, teman-teman, ketika saya stop dan ketika ada yang bertanya seperti itu, sebenarnya saya sudah berhasil untuk ya, membuat orang akhirnya tergantung sama saya. Nah, teman-teman, kalau orang sudah tergantung dari saya mau ngompain juga, teman-teman, itu bisa. Saya mau informasiin tentang bisnis, bisa. Saya mau informasiin tentang penjualan, bisa. Saya mau informasiin tentang produk Aksa, bisa. Saya mau informasiin MOC juga. Oke, kenapa? Karena orang yang sudah tergantung, teman-teman, apapun yang kita informasikan selanjutnya akan menjadi sebuah sebuah informasi yang menurut dia, ini saya butuh lagi. No, tuh teman-teman ya. Informasinya seperti itu dengan menghubungkan kata ayam atau teman-teman ya, ayam dengan bisnis kita. Teman-teman sudah lakukan itu belum? Setiap pagi broadcast, setiap pagi broadcast. Teman-teman ya, saya pernah kasih template 10 template untuk di media sosial. Ya, 10 flyer yang bisa di-share di IG, yang bisa di-share di Facebook, yang bisa di-share di media sosial dan lain-lain, teman-teman. Itu untuk proses perekrutan semua, teman-teman. Dan untuk informasi saja, teman-teman ya, saya punya rekan ya, yang setiap pagi, setiap jam 7 selalu broadcast di LinkedIn. Sekali lagi, di LinkedIn. Teman-teman, untuk informasi saja, saat ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang kehilangan pekerjaannya. Sudah sekitar 5 juta orang kena PHK. Itu yang bekerja. Belum lagi yang pekerja lepas, yang kehilangan pekerjaannya, teman-teman. Ya, karena situasi COVID-19 ini. Ketika orang mau mencari kerja, pasti orang akan mencari ya platform untuk bisa dia meng-apply atau melamar pekerjaan. Kalau teman-teman tidak kreatif, ya, melakukan proses perekrutan dengan media sosial, jelas teman-teman akan ketinggalan. Tetapi teman-teman, saya nggak akan bicara tentang LinkedIn ya, enggak. Karena apapun bisa teman-teman lakuin. Ya. Di LinkedIn bisa, di IG bisa, di YouTube bisa, di Line bisa, di Facebook bisa. Itu cuma platform. Yang paling penting adalah caranya. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau menguasai pasar, ini kemungkinan baru ada 26 ya. Teman-teman MHP yang dengerin saya sekarang, kalau teman-teman nggak mau direbut pasarnya, nggak mau direbut agent-agentnya, lakukan secara konsisten. Apapun teman-teman bisa sharing. Pertanyaannya adalah, apa yang teman-teman sharing, apakah memang benar-benar harus ide sendiri? Nggak perlu copas share. Yang teman-teman harus pikirkan adalah, teman-teman ya, bahannya dapetin dari mana. Teman-teman ya, kalau teman-teman mau mulai, misalkan saja setelah Lebaran, anggap ya teman-teman nggak bisa share apapun juga nih kecuali silaturahim, mengucapkan Selamat Idul Fitri, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Setelah Lebaran teman-teman mau mulai, teman-teman seharusnya sekarang mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan untuk di-share. Artikel boleh, ya gambar boleh, video silahkan teman-teman. Yang jelas teman-teman punya artikel, punya sesuatu, punya gambar, punya video yang kaitannya nanti dengan bisnis untuk proses penjualan ataupun untuk proses perekrutan, teman-teman. Ide dari saya tentang ayam untuk bisa doing the business, teman-teman. Ya. Nanti teman-teman akan muncul ide-ide lainnya. Sekali lagi teman-teman, nanti akan muncul ide-ide lainnya. Yuk teman-teman, kalau saya bilang pisang, ya, tuh tadi teman-teman pisang. Apa yang spesial di pisang dan ada kaitannya dengan bisnis kita dalam melakukan bisnis, dalam melakukan proses perekrutan, dalam melakukan proses penjualan, atau justru malah jadi bahan. Contoh ya. Tadi kan bilang ya, bahwa pisang masuk Pak Sandi. Yes, Pak Robert. Ya kalau pisang itu kan nggak tumbuh 2 kali di dalam apa tadi namanya bongkol ya. Di dalam tadi sebutannya apa saya lupa. Pokoknya enggak tandan coach. Oh, di dalam tandan saya lupa. Di dalam tandan. Iya. Kok saya ngomongin bongkol ya. Dalam tandan enggak tumbuh 2 kali. Artinya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Bicara tentang bisnis, teman. Bisnis itu kesempatan cuma datang sekali untuk Anda sukses. Kalau Anda tidak mengambil kesempatan, teman-teman bisa jadi lewat, teman-teman. Ya. Momentumnya lewat. Teman-teman bilang ngomong kayak begitu, bisa jadi. Ketika teman-teman ya, pisang cuma tumbuh sekali di tandan. Saya akan bikin sebuah artikel
tentang kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kesempatan hanya datang sekali. Lalu teman-teman bercerita, ya, dulu pernah ada datang misalkan saja kesempatan, misalkan aja ya, ada yang jual rumah murah untuk teman-teman. Duitnya ada sih. Tapi karena kebanyakan mikir, akhirnya rumahnya kebeli sama orang lain, dan ternyata ketika udah dibeli sama orang lain, rumah tersebut dibikin ruko, dibikin tempat usaha, dan ternyata ya tempat usahanya jadi laris manis di situ karena posisinya sangat-sangat strategis. Teman-teman jadi nyesal. Misalkan ngomong kayak gitu, bisa jadi itu jadi ide untuk jualan, ya, atau untuk perekrutan, atau teman-teman pun juga seperti itu, teman-teman, ya. Ketika teman-teman melihat contoh bahwa agent ini atau calon agent ini adalah calon agent yang benar-benar spesial, calon agent yang benar-benar menurut teman-teman bisa menjalankan bisnis dengan baik, teman-teman tahu bahwa kesempatan saya untuk meyakinkan dia tentang bisnis cuma sekali. Artinya, teman-teman, ketika saya mau presentasi bisnis sama dia, saya nggak bisa menyanyiakan, teman-teman, informasi saya. Jangan sampai dia jadi kecewa, jangan sampai dia jadi malas dengan informasi saya. Artinya ketika saya mau prospek sama dia untuk proses perekrutan, saya pikirin, teman-teman, apa satu kalimat atau apa satu ide yang bisa saya coba untuk sampaikan ke dia, dan dia pasti mau untuk gabung di industri asuransi. Itu, teman-teman, ya. The way of bagaimana kita punya creative thinking. Nah, teman-teman, ya, saya akan hubungan lagi dengan katak. Ya, katak. Apa yang mirip-mirip dengan katak kalau kita mau jualan, kalau kita mau merekrut, ya, atau dengan doing the business-nya, apa kaitannya katak dengan bisnisnya kita? Tolong berikan komen di chat-nya. Ya, silakan, teman-teman. Ada ide apa sih dengan menggunakan katak? Mana nih komennya nih? Lompat aja nggak mikir lama. Sip. Oke. Ada lagi? Kata. Saya pakai informasinya dari Bu Keket. Kata, ya. Badannya sama loncatannya bisa 20 kali lebih tinggi. Apa kaitannya dengan bisnis kita? Kalau kita mau pakai informasi dari Bu Keket. Ya. Metamorfosis, duplikasi dari orang sukses. Yes. Ada lagi? Ini jauh lebih menarik nih. Nanti teman-teman bisa pakai copywriting, bisa punya ide-ide untuk melakukan proses penjualan dan penawaran. Income tak terbatas. Ini dapat dari Pak Ari, teman-teman. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman, ya, ada nggak bisnis yang modalnya cuma 225.000 untuk dibayarkan ke AAJI, bahkan kadang-kadang suka ada cashback, bahkan untuk teman-teman LHP free AAJI-nya, tetapi memiliki income justru malah lebih besar dibandingkan dengan yang diinvestasikan dalam bentuk, ya, modal tadi. Nggak ada, teman-teman, kecuali industri asuransi jiwa. Bisa nggak kita bercerita, ya, dengan menggunakan konsep tadi, ya, badannya sama loncatannya bisa 20 kali, teman-teman, dibandingkan dengan badannya itu, teman. Modal yang kita keluarkan cuma 225.000, tetapi income yang bisa diberikan ada 225 juta. Bayangin, teman-teman, ya. Dan 225 juta, teman-teman bilang 225 juta dalam waktu per bulan dalam waktu sekitar 3 tahun 4 tahun yang akan datang. Tolong Anda pikirkan. Bahkan Anda bisa bilang kayak begini, ya. Modal yang dikeluarkan ada 225.000 sekali bayar, tetapi income yang diberikan adalah 22,5 juta rupiah per bulan di tahun pertama Anda bergabung di industri asuransi jiwa. Teman-teman bisa bilang kayak begitu? Bisa. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang harus teman-teman lakukan tinggal teman-teman, ya, bikin status. Maukah Anda mendapatkan income layaknya lompatan katak? Contoh, teman-teman, maukah Anda memiliki income, ya, 20 kali lebih tinggi seperti lompatan katak? Teman-teman bisa ngomong kayak gitu? Bisa. Dan teman-teman, mohon maaf ya, ketika Anda ngomong kayak begitu, teman-teman, ya, Anda nggak akan sama lagi sama agen-agen yang lain. Anda nggak akan yang kata-kata ini cuma dicari agen asuransi jiwa, ya, dengan penampilan begini, ya, dengan income sekian, itu cuma informasi doang, nggak ada yang menarik. Tapi kalau Anda menghubungkan, ya, lompatan katak dengan income-nya di AXA, lalu orang akhirnya baca, jaminan dari saya. Kalau saya bohong, silakan iris kuping kucing yang lewat, teman-teman. Kalau saya bohong, nggak ada yang membaca statusnya teman-teman, nggak ada yang perhatian sama statusnya teman-teman, ya, nggak mungkin, karena Anda menggunakan cara kreatif untuk bisa merekrut teman-teman, ya, dengan menggunakan ide bahwa income-nya AXA Financial Indonesia, ya, seperti lompatan kata.
modalnya 225.000, income-nya 22,5 juta. Bahkan kenaikannya nggak 20 kali, teman-teman. Kenaikannya bahkan ya berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali dibandingkan dengan apa yang udah dikeluarkan atau diusahakan. Teman-teman, ini sharing dari saya secara singkat dulu tentang bagaimana kita memiliki creative thinking. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Ide-ide sederhana saja, barang-barang di sekitar kita, teman-teman, ya, kita bisa jadikan ide. Nah, teman-teman, mau punya pikiran kreatif kayak gitu, ya, gimana caranya? Mulai dari sekarang, teman-teman, ya, pikirin, ya, handphone, ya, terus apalagi nih, parfum, misalkan saja, terus apalagi, power bank, ya, handphone, parfum, power bank, ya, saya tulis notes, ya, apa yang spesial dari parfum, tulis. Apa yang spesial dari handphone, tulis. Apa yang spesial dari power bank, tulis. Nah, apa kaitan dari handphone, dari parfum, dari power bank dengan bisnis saya? Teman-teman bikin. Dan itu akan menjadi ide menarik, teman-teman, untuk proses perekrutan. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau meyakinkan orang-orang, teman-teman, nggak perlu lagi teman-teman sulit-sulit, nggak perlu lagi kata-katanya gitu-gitu aja, teman-teman. Yuk gabung di Aksa, teman-teman. Ya, flexible time, yuk gabung di Aksa. Nggak perlu modal besar, orang udah tahu, teman-teman. Tapi kalau Anda menggunakan cerita yang menarik, hasilnya jauh lebih baik lagi, teman-teman. Sampai sini cukup jelas? Kalau jelas, saya lanjut ke materi saya. Oke, teman-teman. Selain menggunakan penghubung dari kata, penghubung dari kata yang kita pikirkan lalu kita coba untuk kait-kaitkan dengan bisnis kita, teman-teman bisa menggabungkan ya kedua hal. Contoh. Kita bermain dulu lagi ya. Contoh. Kalau Anda lihat burger di sebelah kiri dan donat di sebelah kanan. Sekali lagi burger di sebelah kiri dan donat di sebelah kanan. Kalau saya minta Anda atau teman-teman bikin produk baru, ya, produk baru. Kira-kira produknya akan menjadi seperti apa? Ada ide nggak? Silakan di unmute mic-nya. Saya mau dengar kreativitasnya, teman-teman. Kalau teman-teman harus bikin produk baru dari burger sama donat yang dijadikan satu, kira-kira jadi apa? Donat burger, Coach. Donat burger, bentuknya seperti apa? Donatnya yang ada tumpukan atau burgernya ada bolongan? Enggak, jadi donatnya di slice, dibagi dua, di dalamnya itu isinya isi burger. Oke, luar biasa. Satu ide yang muncul. Satu ide itu yang disebut dengan kreativitas. Ada lagi? Jadiin Big Mac. Apanya, Pak? Jadiin Big Mac. Donatnya? Burger donatnya dimasukin ke mana? Ke burger, jadi burgernya berkumbo. Menarik. Di tengah-tengahnya ya kan, karena Big Mac itu dua ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, Big Mac itu dua, teman-teman. Di tengahnya itu roti. Tapi ini tengahnya jangan taruh roti, di tengahnya taruh donat. Menarik. Saya nggak tahu gimana rasanya, tetapi teman-teman ini adalah ide menarik. Ada lagi? Burger tower jadinya. Wow, udah mulai muncul bahkan bahasa iklannya atau bahasa copywriting jadi burger power. Ada lagi. Jadi logo tempat usaha. Yes, jadi logo tempat usaha. Iya, teman-teman. Ada lagi. Kalau dijadikan jadi satu, burger dan donat. Ada lagi? Ini menarik nih ide-idenya nih, teman-teman. Ada lagi, teman-teman? Burger dan donat. Pernah terpikir nggak sih, ya, kalau burgernya ternyata bolong di tengahnya? Burger sih bentuknya, tapi bolong di tengahnya. Pernah kepikir nggak, teman-teman? Mungkin, teman-teman, ya, buat teman-teman yang bilang kayaknya nggak mungkin, dan mohon maaf, bicara tentang kreativitas, tidak pernah boleh dimunculkan kata tidak mungkin. Karena ketika teman-teman ngomong tidak mungkin, maka kreativitas Anda terhambat. Itu yang akan menjadi blok untuk kreativitas Anda. Kreativitas tidak boleh dibilang tidak mungkin. Bahkan kalau yang tadi dibilang, justru malah ada donat, ya, donat lagi di bawah, di tengah-tengahnya ada apa namanya, ada hamnya atau ada sayur-sayurannya. Teman-teman bisa kayak gitu, bisa juga. Atau justru malah roti burgernya dikasih apa namanya, kayak topping donat di atasnya, teman-teman ya. Yang coklat kah, yang pakai gula kah, dan lain-lain. Di tengah-tengahnya tetap burger. Ya, tetap sayur-sayuran dan itu. Boleh kayak gitu? Boleh. Ya, bagaimana dengan bisnis kita? Bisnis kita, sekali lagi, dan kalau Anda mau hubungin, bisa Anda hubung-hubungkan dengan semua latar belakang pekerjaan. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman, ya, apa yang sama dari bisnis asuransi jiwa dengan, ya, seorang dokter? Apa yang sama? Tolong diberikan chat
Apa yang sama bisnis asuransi jiwa dengan seorang dokter? Membantu. Yes. Ada lagi? Boleh di chat atau boleh di open mic ya? Silakan. Sama-sama menyelamatkan Malaikat tak nyawa. bersayap, Coach. Malaikat tak bersayap. Ada lagi? Pelayanan. Menyelamatkan nyawa, Coach. Yes, sama-sama spesialis luar biasa nih ada Pak Robert ya. Ada lagi? Pelayanan. Pelayanan. Coach. Yes, ada lagi. Tadi siapa yang ngomong tuh tadi terakhir terputus, Pak? Sama-sama menyelamatkan nyawa, Coach. Teman-teman, kalau Anda mau melakukan proses perekrutan dengan menyamakan bisnis asuransi jiwa, ya, dengan profesi seorang dokter, itu adalah ide Anda, teman-teman. Anda bercerita dengan memulai sebuah cerita bahwa dulu Anda pernah ditolong oleh seorang dokter. Atau Anda memulai cerita dengan dulu Anda ingin menjadi seorang dokter. Atau Anda bercerita bahwa semua anak-anak pernah memiliki impian yang hampir sebagian besar sama. Ingin menjadi seorang dokter. Lalu Anda bercerita, kenapa anak-anak, termasuk saya, ingin menjadi seorang dokter? Karena Anda tahu bahwa seorang dokter adalah melayani, bahwa seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa, bahwa seorang dokter adalah orang yang luar biasa, malaikat tanpa sayap, dan lain-lain. Anda tahu itu adalah profesi seorang dokter yang memiliki value di mata masyarakat dan di mata anak-anak. Lalu Anda bercerita, teman-teman, ternyata impian Anda saat ini terwujud. Anda ngomong kayak begitu. Orang udah mulai terbelalak tuh, teman-teman, ketika Anda ngomong kayak begitu. Ternyata impian saya terwujud. Saat ini saya adalah seorang financial planner, izin asuransi. Anda nggak perlu ragu-ragu ngomong izin asuransi jiwa. Kalau Anda mau pakai kayak apa ya? Ini namanya reversive psychology, ya. Psikologi terbalik. Anda langsung ngomong, ternyata impian saya terwujud ketika saya sudah menjadi izin asuransi jiwa. Karena saya menyelamatkan banyak orang, apalagi di situasi COVID-19 ini. Di mana orang-orang yang khawatir terhadap resiko terkena COVID-19, orang-orang tersebut ya memiliki ketenangan. Ketika orang-orang sudah tenang, pikirannya sudah terjaga, pikirannya sudah tidak stres ya, maka kesehatan akan terjamin dengan baik. Anda ngomong kayak begitu, teman. Saya juga menjadi seorang dokter saat ini. Kenapa? Karena beberapa kali ya ada nasabah-nasabah saya yang terkena resiko, ternyata klaimnya diberikan dan ternyata ketika klaim diberikan orang tersebut bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Kalau orang tersebut ya klaimnya adalah klaim kesehatan misalkan saja. Ya, tetapi Anda bicara mungkin yang lebih heboh lagi, lebih fatal lagi. Saya menyelamatkan nyawa. Di mana ketika terjadi resiko, ya ternyata ada nasabah yang kena resiko meninggal. Dan ketika ternyata resiko meninggal sudah terjangkit, lalu saya membantu proses klaim dan klaimnya akhirnya dibayarkan. Si kepala rumah tangga sudah tiada. Orang yang dicintai sudah tiada, orang yang memiliki polisnya sudah tiada. Tetapi orang yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Anda ngomong kayak begitu? Boleh. Itu yang disebut, teman-teman, creative idea. Anda menghubungkan pekerjaan sebagai seorang dokter dengan bisnis asuransi jiwa. Lalu Anda bercerita. Lalu Anda ceritanya ngerekrutnya kayak gitu, teman. Silakan teman-teman gunakan media apapun juga. Bahkan mau ngomong langsung sama nasabah Anda, sama agent-agent Anda, calon-calon agent Anda, sama rekan-rekan Anda, sama keluarga Anda. Silakan, teman. Anda ngobrol-ngobrol, teman-teman. Ya, dengan ngomong kayak begitu, bahwa ya, Anda dulu punya cita-cita jadi seorang dokter, sekarang terwujud jadi seorang agent asuransi jiwa yang pekerjaannya, value-nya sama seperti seorang dokter. Bukankah itu menjadi lebih kreatif dibandingkan dengan Anda bilang mau nggak jadi agent? Karena kalau jadi agent kayak gini, dibandingkan Anda ngomong kayak begitu, mendingan Anda hubungi pekerjaan Anda menjadi seorang dokter. Itu adalah ide kreatif. Cukup jelas, teman? Ya. Saya nggak dapat respon nih. Ya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman, ya apakah ide yang dari saya menarik? Kalau memang ide dari saya menarik, tolong tuliskan menarik aja, teman. Biar saya bisa bisa lanjutin. Kalau enggak, udahan aja sesinya. Tolong deh teman-teman, tolong tulis menarik atau tidak, teman-teman. Informasi dari saya, ya. Atau teman-teman, oke, sudah ada menarik. Menarik. Yes, masuk. Thank you, Pak Robert. Inspiring, thank you. Iya dong, thank you. Jadi semangat kan saya kalau kayak begini nih. Iya, saya bisa diundang terus sama Pak Mahen di setiap Zoom meeting builders class. Very interesting. Menarik ya, teman-teman ya. Gini, teman-teman. Saat ini proses perekrutan atau proses penjualan, Anda kan nggak bisa ketemu langsung. Boleh sih kalau mau ketemu langsung boleh. Tetapi teman-teman, kalau Anda menggunakan media, teman-teman, media WA, media IG, Facebook, ya dan lain-lain, Anda harus lebih kreatif dalam menyampaikannya. Anda nggak bisa, teman-teman, ya cuma dicari agent, dicari pebisnis asuransi jiwa, gini, syaratnya ini, untungnya ini. Anda nggak bisa kayak begitu, teman-teman.
saya lebih memilihkan sebuah cara yang lebih kreatif, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kayak begitu boleh aja sekali 10 kali boleh. Tapi orang juga jadinya bosen, teman-teman. Kalau Anda terus begitu aja nyampein, mau nggak jadi agent? Mau nggak beli polis MOC? Mau nggak beli akses? Mau nggak beli ASL? Bosen. Kalau Anda mengkait-kaitan kayak tadi, teman, ya, dengan cara yang justru malah lebih kreatif, orang akan jadi mencari tahu, teman. Ya. Orang akan menebaknya adalah Anda nggak jualan, Anda nggak ngerekrut, tapi Anda lagi cerita sama dia. Anda lagi curhat sama dia, Anda lagi lagi menceritakan sebuah kisah sama dia. Dan ini adalah the way of rekrut secara kreatif dan the way of selling secara kreatif. Saya sharing lagi materi saya. Kita bermain lagi ya, teman ya. Oke. Nah, teman, ada yang pernah nonton video ini? Karena dia jahat, aku sukses jadi agen asuransi. Kalau belum, ya saya akan tampilkan lagi videonya. Ini juga pakai cara kreatif. Ya? Sebenarnya aku ngajak kamu ke sini, aku pengen ngomong satu. Oh iya? Apa? Iya. Aku baru aja join jadi agen asuransi. Agen Iya. asuransi? Iya, agen asuransi. Kamu yakin? Yakin, Pon. Karena aku udah ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, banyak yang mereka bisa sukses semua. Dan aku yakin banget aku bisa sukses. Kamu yakin dengan masa depan sebagai agen asuransi? Yakin aku. Karena beneran, nggak tahu kenapa feel aku, mungkin orang banyak yang memandang agen kayaknya nggak banget ya, tapi aku yakin banget. Ini emang pilihan aku. Dan aku yakin bisa sukses. Udah, terserah kamu. Pak, dibaca-baca. Halo Pak, dibaca-baca Pak. Mas, baca-baca Mas. Asuransi. Ayo Pak, insurance. Fon, kamu jangan sama siapa? Kamu jangan sama cowok lain. Kamu tahu kenapa? Karena kamu nggak punya apa-apa. Kamu cuma agen asuransi. Maksud kamu apa sih? Ya udahlah, dia bisa beli aku apa aja. Kamu nggak ada apa-apa kan? Yaudah deh, kita putus ya. Fon. Zaki terus berjuang untuk mewujudkan impiannya. Dia percaya bahwa setiap langkah yang dilakukan, setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. Zaki pun percaya bahwa bisnis yang dilakoninya saat ini membawa kebaikan bagi setiap orang yang dia temui. Rasa lelah, rasa letih terus dia hadapi karena dia yakin apapun yang dia korbankan akan dibayar mahal pada satu saat nanti. Zaki, Fon. apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Aku baik. Kamu beda banget sekarang. Iyalah, aku udah kerja keras. Kayak yang kamu suruh dulu. Sekarang aku bisa ngebuktiin bahwa aku bisa sukses dengan agen asuransi. Ya udah, jalan dulu ya. Banyak orang masih belum percaya terhadap kesuksesannya di bisnis asuransi jiwa. Cerita tadi adalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa untuk sukses di bisnis asuransi jiwa hanya memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah rasa percaya. Rasa percaya terhadap apapun yang dilakukan pasti akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Dan apapun yang dilakukan pasti akan membuat kebaikan dan membawa kebaikan untuk semua orang. Zaki memiliki rasa percaya tersebut. Jika rasa percaya sudah dimiliki, maka kita akan memiliki rencana. Jika rencana sudah kita punyai, maka kita akan memiliki upaya. Dan jika Anda sudah memiliki ketiganya, maka kesuksesan di bisnis asuransi jiwa akan mendekati Anda. Zaki punya ketiganya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda tertarik untuk bergabung di industri asuransi jiwa,
maka saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda. Silakan Anda hubungi orang-orang yang membagikan video ini dan kita akan buktikan bahwa kesuksesan Anda bisnis asuransi jiwa adalah nyata. Terima kasih. Yeay. Teman-teman udah punya video ini? Belum, Ada yang Pak. masih belum? Mau, nanti- mau. Siap. Nanti saya share ya. Saya share di grup baru tuh yang The Builder ya, teman-teman ya. Terima kasih, Mas Andi. Terima kasih sama-sama. Teman-teman kira-kira kalau dari ayam, sepatu, pisang, katak, kira-kira ide video itu, teman-teman kira-kira diambil dari apa ya? Teman-teman yuk, sharing ke saya yuk. Karena video tersebut sebenarnya diambil dari salah satu kata tadi, random word tadi. Kalau dari katak, ayam jago, terus sepatu, pisang, ya kira-kira dari mana? Katak, Coach. Belum tepat, belum tepat. Atau ada. Kenapa nggak ngomongnya katak, Pak? Kenapa video? Ayam. Metamorfosis kok berubah. Oh, metamorfosis. Yes, metamorfosis. Ada lagi. Kenapa ayam? Ayam, Pak. Ayam. Kenapa ayam, Pak? Karena konsistensinya, Pak. Yes, konsistensinya, ya rajinnya ya tadi. Ada lagi. Ya. Ada lagi. Yes. Nah, ini dia nih sebenarnya saya ngambilnya dari sepatu. Pertanyaannya adalah kenapa sepatu, Pak? Iya, karena dia yakin dengan tujuannya dan dia melangkah gitu loh, melangkah dengan pasti. Yes, tetapi Pak, jawabannya adalah Pak karena sepatu berpasangan, Pak. Jadi kalau dulu, kalau saya waktu awal-awal mau bikin video atau nanti saya ngambil katanya, udah kelihatan adalah sepatu waktu itu. Jadi nggak ngelihat ayam karena nggak ada ayam di depan saya, nggak ada katak juga di depan saya, ngelihat adalah sepatu itu berpasangan. Kadang-kadang gini, teman, untuk bisa sukses di industri asuransi jiwa, teman, kita ngelihat orang yang kita cintai, teman. Bahwa ada orang yang kita cintai itu kadang-kadang kita bisa maksimal loh, teman. Baik orang yang dicintai udah nggak mencintai kita maupun orang yang mencintai kita dan tetap mencintai kita, teman. Itu kunci suksesnya. Jadi saya bilang, karena kalau kita bikin sebuah video inspirasi yang yang orang akhirnya jadi tertarik untuk gabung di asuransi jiwa, kira-kira videonya kayak gimana ya? Saya akan gimana kalau bikin video ya orang yang akhirnya sukses di industri asuransi jiwa untuk mencari pasangan yang pas. Kenapa? Karena kalau udah sukses di industri asuransi jiwa, mau pacar yang cantik kayak gimana pun juga, cowok yang ganteng kayak gimana pun juga, gitu ya, mau cewek yang baik kayak gimana pun juga, kalau udah sukses, itu gampang nyarinya. Saya ngomong gitu, teman-teman, waktu itu idenya, teman-teman. Tercetuslah ya video tadi. Jadilah seperti itu, teman-teman. Pertanyaan saya adalah, apakah video tersebut langsung bilang, ya, dicari agen asuransi jiwa? Yes, Pak? Oh, enggak ya? Belum. Yes. Apakah video tersebut langsung terang-terangan untuk ngajak orang gabung? Enggak juga. Yes. Video tersebut hanya video yang sebenarnya bridging, teman-teman, untuk membuat orang akhir tertarik dan nonton sampai hasil akhir. Di akhirnya karena ada informasi ya, kalau sukses di industri asuransi jiwa butuh 3. Ya. Pertama adalah belief. Kalau sudah belief, punya rencana. Kalau sudah punya rencana, usahanya tepat. Makanya kalau gabung di industri asuransi jiwa, jangan cuma gabung. Punya 3-nya, ya, percaya, rencana, ya, dan aktivitasnya. Itu video ngelok sebenarnya 2 hal. Untuk agent baru sama agent-agent yang sudah tergabung di industri asuransi jiwa. Khususnya di AXA, teman-teman. Itu ide, akhir dari video tersebut, teman-teman. Hal-hal menarik seperti ini adalah hal-hal yang membuat kita nggak akan pernah putus untuk merekrut dan untuk jualan. Terus aja ideanya. Ngalir lagi, teman. Dan ada ide-ide menarik, teman. Untuk informasi saja, hampir setiap 2 hari sekali saya share video-video loh, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, nanti saya kasihin deh video-videonya apa aja, teman-teman. Okay. Teman-teman, saya sesinya mungkin sampai jam 16.30 ya. Karena kita mau nyiapin buka puasa. Jadi 15 menit lagi, karena sebelum sampai dengan akhirnya saya pasti punya permainan lagi untuk meningkatkan kreativitas kita. Tolong buat kata-kata dari kata berikut ini. Bukan kata-kata. Tolong buat kalimat dari kata-kata berikut ini. Yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua adalah layangan, yang selanjutnya adalah bohlam, yang selanjutnya adalah beca, yang selanjutnya saus tomat. Bohlam, Coach. Yes, tapi dibikin, Pak. Jadi katanya jadi nyambung, Pak. Ya, yang kalimat tapi semuanya ada, Pak. Ada ibu rumah tangganya, ada layangannya, ada bohlamnya, ada becanya, ada saus tomatnya.
kira-kira jadinya seperti apa ya? Di chat aja deh teman-teman, di chat karena panjang nih teman-teman. Diberikan chat. Saya akan lihat nih siapa yang kreatif. Ada ibu rumah tangga, ada layangan, ada bohlam, ada beca, ada sosomat. Nah, kira-kira jadi kalimatnya seperti apa ya? Yang ada 5 kata ini. Oke, ibu rumah tangga, layangan, bohlam, beca, tomat. Tomat. Tolong diberikan chat. Ya. Kalimatnya jadi seperti apa? Saya mau ngecek tingkat kreativitas Anda. Kalau tadi Anda sudah naik kreativitasnya dari 1 sampai 10, Anda sudah naik sekitar 6 sampai 7, teman-teman. Saya mau teman-teman naik sampai dengan 10. Jadi orang yang lebih kreatif lagi. Belum ada nih, ayo dong, mana? Saya butuh responnya dari teman-teman. Ini kayak di kelas aja nih kita nih ya, meskipun Zoom meeting jangan sampai nggak ada feedback, nggak ada aktivitas. Coba saya lihat ya di chat sudah ada atau belum. Mana nih? Belum ada nih. Ibu rumah tangga, bohlam, bikin kalimat ya dari ke-5 kata tadi, bikin kalimat. Ayo dong. Mana nih? Ah, sudah Pak Hari. Ibu rumah tangga ke pasar naik beca. Beli saus tomat. Oh, menarik. Menarik. Ibu rumah tangga ke pasar naik becak ya. Dari ibu rumah tangga ke becak dulu nih. Beli saus tomat, mampir ke material, beli bohlam, lampu untuk di rumah, dan beli layangan di abang-abang untuk anak. Oke, menarik, menarik. Thank you, Pak Ari. Nah, ada Bu Ari juga nih ya. Bu Ari malah apa namanya diuji nih sama Pak Michael ya. Wanita multi talented. Ibu rumah tangga naik beca beli saus tomat. Ya hampir sama sih. Ibu rumah tangga naik beca beli saus tomat, hampir sama seperti Pak Hari ya. Tapi bedanya adalah nabrak anak kecil yang lagi nguber layangan karena bohlam jalanan mati. Ah, ini lebih kreatif sebenarnya Bu Ari, ini lebih kreatif ya karena jalanan mati. Oke. Pak Billy, dari jendela sedang main layangan dan meminta suaminya. Oh, Ari dari jendela sedang mainan layangan. Dari kali ya, dari jendela sedang main layangan dan meminta suaminya mengganti bohlam dan meminta tukang beca suruh beli saus tomat. Tumpah deh. Oke. Ini kalimat sekaligus curhat ini ya Pak Billy. Thank you teman-teman ya. Nilai kreativitasnya udah naik nih untuk ketiga rekan kita ya Pak Billy, Bu Ari sama Pak Hari. Ini yang lainnya mungkin masih mentok teman-teman ya. Sekali lagi hati-hati dengan mentok. Karena kalau mentok kita tidak terbangun. Tapi mohon maaf teman-teman yang teman-teman informasikan ya teman-teman melogiskan sesuatu sekali lagi ya. Teman-teman melogiskan sesuatu. Kalau ada beca berarti ibu rumah tangganya kemungkinan naik beca. Teman-teman akan ngomong kayak gitu. Kalau ada yang layangan kan kamu nggak mungkin ibu rumah tangga main layangan. Teman-teman mungkin akan kayak gitu. Jadi dilogisin teman-teman. Ya. Kalau ada saus tomat berarti belinya di pasar. Nah teman-teman ya. Kalau teman-teman melogiskan sesuatu maka kreativitas jadinya tidak maksimal. Boleh nggak kalau saya nulisnya kayak begini? Tukang becak. Ya jadi nggak mulainya dari ibu rumah tangga justru malah. Ya. Karena teman-teman subjeknya bukan jadi ibu rumah tangga lagi, subjeknya sudah menjadi tukang beca. Tukang beca lihat ibu rumah tangga yang badannya mirip bohlam. Nah, bohlam di sini jadinya bukan bohlam di dalam pikirannya teman-teman, tapi bohlam di sini menjadi metafora atau analogi teman-teman. Ya. Tukang beca lihat ibu rumah tangga yang badannya mirip bohlam dan bibirnya merah saus tomat sedang main layangan. Boleh nggak? Ya. Ibu rumah tangga main layangan? Boleh, teman-teman. Ya. Boleh nggak kita memuji ibu rumah tangga badannya kayak bohlam? Bolamnya bolam yang bukan yang gede ya, tapi bolamnya bolam yang bagus lah ya, teman-teman ya. Ya, bibirnya kayak saus tomat, teman-teman, yang merah merekah. Boleh nggak kita kayak gini? Ini yang disebut dengan kreatif, teman-teman. Ya, jadi nggak begitu-begitu aja, nggak main logis aja, teman-teman. Atau saya pakai justru malah yang out of the box sama sekali, imajiner kata-katanya atau kalimat. Boleh nggak saya justru malah subjeknya bukan tukang beca dan bukan ibu rumah tangga. Subjeknya justru malah yang menurut teman-teman akan menjadi objek, yaitu tomat. Saya enggak, dan saya tomat akan jadiin subjek. Saus tomat lihat bohlam yang badannya mirip beca dan bibirnya mirip layangan sedang main ibu rumah tangga. Boleh kayak gini? Boleh. Salah nggak? Enggak. Ini yang disebut dengan kreatif. Teman-teman, kadang-kadang kreatif kita terbelenggu dengan logikanya kita. Ya, saya boleh kayak gini. Saus tomat lihat bohlam? Boleh, teman-teman. Ya, atau saya bikin sebuah puisi. Jiwaku seperti becak, ditarik layangan saat lihat bohlam ibu rumah tangga, menyala merah seperti saus tomat.
ini menjadi lebih menarik lagi, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang Anda harus miliki saat ini untuk bisa, teman-teman, bertahan di situasi COVID-19. Kita nggak pernah tahu COVID-19 itu selesainya kapan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita kreatif dalam menjalankan bisnis kita. Dan untuk kreatif dalam menjalankan bisnis kita, Anda harus punya 3 hal ini. Anda harus punya kemampuan storytelling, not selling, teman-teman. Not recruiting, tetapi storytelling yang di dalamnya ada sharing dan ada recruiting. Anda harus punya kemampuan copywriting. Anda harus memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan sosial media dengan baik, teman-teman. Ya, contoh seperti ini, teman-teman. Ya, saya nulis status kayak begini nih, teman-teman. Atau ada agent yang nulis status kayak gini nih. Baru aja tiba di Jakarta, ya, enaknya jadi pengusaha kayak gini nih. Bisnis jalan, ownernya jalan. Kalau Anda cerita aja, teman-teman. Seolah-olah Anda cuma curhat, teman-teman. Ya. Dan ini yang disebut dengan storytelling. Anda nggak melakukan proses perekrutan di sana, teman-teman. Tetapi ketika Anda menulis, jika Anda ingin tahu, ya, boleh hubungi saya. Itu sebenarnya udah ngerekrut, teman-teman. Cuma, teman-teman, agent atau calon agent Anda nggak akan pernah tahu bahwa sebenarnya mereka sedang direkrut oleh Anda dengan menggunakan cerita. Atau katanya seperti atau kalimat seperti itu. Mama jadi ingat 5 tahun yang lalu kita berangkat, Anda cerita tentang enaknya jadi agent, ya, tentang Anda, tentang pasangan Anda yang berterima kasih sama Anda, ya, terlalu Anda bilang bahwa hanya dalam waktu 5 tahun impian Anda terwujud, bisnis di Axel luar biasa. Anda tulis di belakangnya, kalau Anda tertarik, ya, Anda boleh hubungi saya. Ini yang disebut dengan storytelling, teman-teman. So, teman-teman, storytelling Anda bisa gunakan di media sosial Anda, dimanapun juga. Teman-teman, ya, media sosial itu tempatnya curhat. Media sosial itu tempatnya orang-orang santai-santai, bukan tempatnya untuk terima informasi, bukan tempatnya jualan sebenarnya, ya. Tetapi, teman-teman, ketika Anda, ya, curhat, lalu di dalam curhat tersebut ada jualan dan ada proses perekrutan, teman-teman, maka orang itu akan otomatis akan membaca. Dan ketika sudah membaca, teman-teman, lalu ada call to action di akhirnya. Call to action itu yang akan menggerakkan calon-calon agent Anda dan calon-calon nasabah Anda, ya, berperilaku sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini yang disebut dengan storytelling. Ya. Bagaimana dengan copywriting? Nah, copywriting, teman-teman, ya, metodenya adalah kayak gini. Pakai metode PAS, ya, Anda tahu problemnya apa. Setelah itu, teman-teman, ya, Anda bikin mereka gelisah, agitate, yang terakhir adalah Anda kasih solusi. Jadi Anda tahu problemnya apa, bikin mereka gelisah, dan kasih solusi. Ya. Contoh seperti ini. Jalan ya? Iya. Begini Pak, rumah akan dibikin tingkat seperti ini, dengan posisi tampak depan seperti ini. Satu 2 meter lagi lah ya.
Gimana, Pak? Ya, gitu-gitu aja. Sekarang kontrak kerja saya sudah diperpanjang, Bu. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita terjamin. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan ya. Bapak jangan capek-capek. Pagi. Gimana, Pak? Ya, gitu-gitu deh. Ya, Pak ya. Oke, teman. Itu sebuah video yang mencerminkan perbedaan ya antara Bapak gini-gini, ya gini gitu dan gitu-gitu, teman. Ya perbedaan ada perbedaan waktu. Idenya dari jam, teman-teman ya. Idenya dari waktu, teman, dari jam. Ya. Yang seorang, thank you Bu Keke, thank you Pak Robert ya. Yang seorang terus menggunakan waktunya dengan baik ya, sehingga 10 tahun kemudian dia nggak perlu kerja lagi ya. Anaknya udah kuliah di Hawaii dan dia ya udah nengok aja anak di Hawaii. Yang satu teman-teman seneng, teman-teman, kenapa kontrak kerjanya dilanjutin ya. Tetapi teman-teman ya nggak seperti yang sebelah, teman, sebelah rumahnya udah lebih besar, ya, kendaraannya lebih bagus, teman-teman ya. Waktu udah bebas buat dia. Buat yang gitu-gitu, teman-teman ya, gitu-gitu ya, hidupnya kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar Coach Mahen bercerita tentang konsep 28.000 dari Sanjay Tolani. 28.000. Idenya dari mana Sanjay Tolani? Idenya dari lucky number. Ya. Angka keberuntungan. Sanjay Tolani itu punya angka keberuntungan. Ya, jadi teman-teman, dia selalu percaya dengan lucky number atau angka keberuntungan. Jadi di kelas dia bercerita ya berapa angka keberuntungan Anda. Bahkan tadi Bu Nina juga ngomongin lagi tentang konsepnya Sanjay Tolani. Bu Nina, oh iya ya Bu Nina ya kalau nggak salah ya tentang konsepnya Sanjay Tolani. Bahwa ditanya angka keberuntungan Anda berapa. Ketika orang lain ngomong angka keberuntungan 7, 9, 1 dan berapapun juga dia bilang saya punya angka keberuntungan yaitu 28.000. Nah, ketika ngomong 28.000, teman-teman, orang nggak menyangka, kok angka keberuntungan kan biasanya adalah 1, paling sampai 10 digitnya, paling gede juga 100, ini 28.000, angka keberuntungan macam apa itu, dan itu cukup menarik, dan ketika Sanjay Tolani bilang, the lucky number, my lucky number is 28.000, maka orang akan udah mulai stay tune untuk mendengarkan, kenapa dia punya 28.000 angka keberuntungannya, kenapa nggak normal nih, seperti kita, nih kan. Ketika Sanjay Tolani bilang 28.000 adalah 28.000 jam, ya, rata-rata manusia hidup. Jam atau hari, saya lupa ya. Rata-rata manusia hidup, teman-teman, yang dikaitkan dengan 80 tahun jadinya ya, kalau nggak salah teman-teman. Maka itu adalah siklus kehidupan. Nah, Sanjay Tolani pakainya itu. Dan pernah dengar nggak Bu Nina pakai konsep SIP? Saving is Investment Protection. Saving, Investment, Protection. Itu idenya dari mana sih? Idenya adalah kapal laut atau ship sebenarnya, teman. Ya, kapal SHIP sebenarnya seharusnya, teman. Tetapi di sedikit diplesetin jadi SIP, Saving Investment Protection. Karena kalau teman-teman mau menggunakan teknik penjualannya juga harus menggambar, teman-teman, harus menggambar kapal laut, teman-teman. Dimana ketika kapal laut kapal laut terjadi, teman-teman ya, ada kapalnya, ada ada layarnya ya, tetapi kalau nggak punya pelampung ya, nggak punya pelampungnya, nggak punya protectionnya, bisa jadi sih belayar, tapi ketika terjadi resiko ya tenggelam, begitu aja. Nah,
konsep SIP yang disampaikan oleh Bu Nina itu idenya dari apa? Saya hari ini menginformasikan ke teman-teman, sharing ke teman-teman, jangan cuma ya bisa menjadi pemakai ide-ide dari orang lain, teman-teman. Banyak sekali sales idea di luar sana. Dari dompet itu waktu itu pernah disampaikan, teman-teman. Untuk yang MDRT ya, bagaimana cara menggunakan dompet dari air minum bisa, teman-teman, dan lain-lain. Tapi jangan cuma jadi pengguna sales idea orang lain. Boleh sih, teman-teman, ini boleh ya, dikuasain 28.000-nya saja, teman-teman, ini boleh, SIP-nya boleh, karena teman-teman kalau udah punya sales idea yang banyak itu bagus banget, teman-teman, semakin banyak sales idea, semakin canggih Anda. Ya. Tetapi, teman-teman, ketika teman-teman sudah saya sampaikan tentang teknik ya, untuk kreatif, teman-teman mau bikin recruiting idea dari pisang, bisa nggak? Bisa. Mau bikin sales idea atau ide penjualan dari pisang, boleh nggak? Bisa. Mulai dari saat ini, Anda adalah kreatornya, Anda adalah pemerakarsanya, Anda adalah yang bikin bukunya nanti, teman-teman. Jadi nggak cuma belajar hari ini, tetapi teman-teman akan menjadi kreator yang akan luar biasa suatu saat nanti. Saya duduk di kelas MDRT-nya teman-teman, karena Anda adalah COT, karena Anda adalah TOT, teman-teman, lalu Anda bercerita tentang konsep melakukan proses penjualan dengan pisang, bawa pisang, ya teman-teman, dibuka dengan 3 kali, teman-teman. Ya, dibuka dengan 3 kali. Bahwa pisang itu nggak bisa dimakan langsung dengan kulit-kulitnya, harus dibuka 3 kali. Begitupun dalam proses memiliki proteksi, Anda harus buka 3 kali. Yang pertama adalah Anda harus sehat terlebih dahulu. Ketika Anda sudah sehat, maka teman-teman ya, asuransi jiwa akan menerima Anda. Pastiin Anda sehat sekarang, Anda nggak bisa sakit-sakit kalau mau buka polis asuransi jiwa. Sebelum sakit, Anda harus punya polisnya. Ya, pertama sehat, yang kedua terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman, mampu dulu punya uang terlebih dahulu. Ya, mampu punya uang yang untuk dibayarkan sampai dengan jatuh tempo. Nanti kalau enggak, sehatnya ada, uangnya nggak ada, repot. Nanti di tengah jalan lapse, di tengah jalan berhenti. Nggak bisa juga. Jadi Anda punya kesehatan dan Anda punya uang. Yang ketiga, teman-teman, Anda bilang lagi ya, kalau Anda sudah punya kesehatan, Anda sudah punya uang, yang harus ketika yang harus dimiliki dan harus Anda buka adalah Anda buka pikiran terlebih dahulu, teman-teman, ya, bahwa kalau Anda sudah punya uang, sudah punya kesehatan, sudah punya kesehatan dan Anda sudah buka pikiran, maka polis asuransi jiwa bisa Anda miliki, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi uang udah punya, kesehatan udah punya, di tengah jalan justru malah dicumi-cumiin sama agen asuransi jiwa lain. Dicumi-cumiin sama keluarga bahwa nggak penting punya asuransi jiwa, putus aja. Bahkan nanti ketika mungkin ya anaknya sekolah dan lain-lain tiba-tiba lapse, ditarik duitnya ya, surrender, teman-teman, ya nggak lagi punya polis asuransi jiwa, justru malah manfaatnya nggak bisa didapetin. Tuh, teman-teman, itu kepikiran bahwa saya baru aja tuh. Oh iya ya, jual polis asuransi jiwa dengan konsep pisang, ngebuka 3 kali yang teman-teman tadi sampaikan, ternyata bisa. Teman-teman, ini ide dari saya, teman-teman. Ya, tinggal menghubungkan sesuatu dan Anda akan menjadi orang-orang yang kreatif, teman-teman. Saya punya buku pun sudah laku 4 cetakan, teman-teman. Ya, itu juga dengan cara yang kreatif. Bagaimana dengan Anda? Saya rasa sesi saya selesai demikian, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ya, Anda akan menjadi orang-orang kreatif. Setelah ini ada 25 orang yang sangat luar biasa hadir dalam ruangan ini, termasuk saya, termasuk Pak Mahen, termasuk Pak Raka. Ya, kita semua akan menjadi orang-orang yang kreatif. Bukan hanya orang-orang yang terima teori, ya, tetapi orang-orang yang menciptakan teori. Terima kasih, teman-teman. Sukses buat Anda. Salam buat keluarga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya lebih dulu menyampaikannya, teman-teman. Ya, selamat berbuka puasa yang buat nanti jam 5, jam 6 ya, jam 6 kurang berbuka puasa, teman-teman ya. Terima kasih, bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Pak Sandi, terima kasih.